wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosa Sultani bersama kesempatan 654. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana latar belakang kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia itu. Nah, ternyata latar belakang kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia itu di mana ketika itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Belanda pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ternyata penyerahan Jepang ini membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan yang sebelumnya merupakan wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara yang termasuk ke wilayah sekutu. Nah, adapun negara sekutu itu adalah Belanda. Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia. Nah, bagi sekutu dan Belanda, Indonesia pada masa itu mengalami masa vacuum of the power atau kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, Belanda ingin kembali ke Indonesia dengan memanfaatkan situasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas wilayah yang dimasuki oleh sekutu dan Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang. Adapun pusat pemerintahan itu seperti yang tampak di peta, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, pada gambar di samping, begitulah awal kedatangan sekutu Belanda ke Indonesia. Nah, setelah Perang Dunia II terjadi, perundingan Belanda dengan Inggris di London dengan menghasilkan Civil Airborne Agreement. Nah, perundingan ini berisi penyerahan kembali Indonesia dari Inggris kepada Belanda, khususnya wilayah Sumatera, sebagai daerah yang berada di bawah pengawas SEAT atau South East Asia Command. Nah, selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tetap terus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu termasuk pihak Belanda. Nah, pasukan Belanda ini kembali datang ke tanah air dengan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita harus lebih dahulu mengetahui dua bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu melalui strategi diplomasi seperti perjanjian Renville, Linggarjati, konferensi Meja Bundar, perjanjian Rumroyen. Nah, selanjutnya melalui strategi perlawanan itu dari pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Surabaya. Nah, baiklah kita bahas satu persatu tentang strategi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama itu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai 2 November 1945 dan puncak terjadinya pada tanggal 10 November 1945. Penyebab dari pertempuran Surabaya ini karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat untuk menyerahkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjatanya. Maka terjadilah pertempuran Surabaya yang berada di wilayah Surabaya. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Nah, penyebab dari pertempuran Ambarawa itu yaitu karena proses perlawanan pasukan tentara keamanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang ingin menduduki wilayah Ambarawa, sehingga pecahlah pertempuran Ambarawa yang berada di wilayah Ambarawa ini. Selanjutnya,
Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada bulan April tahun 1945. Nah, penyebab dari pertempuran Medan Area ini yaitu karena sekutu Belanda ingin mengambil kekuasaan pemerintahan di kota Medan. Karena rakyat Medan tidak setuju, maka letuslah pertempuran Medan Area ini. Selanjutnya, pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Penyebab pertempuran Bandung Lautan Api ini karena dikeluarkannya ultimatum oleh pihak sekutu, yaitu untuk mengkosongkan wilayah Bandung bagian utara, karena rakyat Bandung tidak setuju, sehingga terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api atau dikenal dengan peristiwa membumi hanguskan kota Bandung. Nah, selanjutnya perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1945. Adapun isi perjanjian ini yaitu Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda. Adapun tokoh yang mewakili perjanjian Linggarjati ini yaitu dari Indonesia Sultan Sair dan dari Belanda bernama Wim Scherhon. Nah, selanjutnya perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilaksanakan di wilayah netral, tepat di atas kapal US milik Renville milik Amerika Serikat. Nah, adapun isi perjanjian Renville ini, yang pertama, Belanda hanya mengaku wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera di bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan wilayah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Selanjutnya, tokohnya yaitu dari Indonesia bernama Amir Sapuruddin dan dari Belanda bernama Abdul Qadir. Selanjutnya, perjanjian Rumroen yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1945 tepatnya di wilayah Jakarta. Adapun isi perjanjian ini, yang pertama, gencatan senjata atau lebih dikenal dengan penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, adapun tokoh yang terlibat dalam perjanjian ini yaitu yang dari Belanda bernama Muhammad Ron dan dari Belanda bernama Ron. Selanjutnya, perjanjian KMB. Perjanjian konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1945. Isi perjanjian ini, Belanda mengakui negara RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya dilakukan tanggal 30 Desember 1945. Yang ketiga, masalah Irian Barat diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia. Adapun tokoh KMB ini Muhammad Hatta, dari Muhammad Ron dan Dr. Sempurna dari Indonesia, dan dari perwakilan BFS Sultan Hamid II. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perjuangan kemerdekaan negara Indonesia oleh bangsa Indonesia melalui dua strategi diplomasi dan perlawanan, di mana mereka melakukan beberapa perlawanan yang di Surabaya, di Ambarawa, di Medan, dan lain sebagainya. Dan melalui strategi diplomasi itu dari perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroen, dan KMB. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum.